Saya sekarang sedang bersama ownernya. Mungkin kakak bisa perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Faras Syarinisa. Kebetulan saya memulai bisnis goyong ini. Awalnya kan sedang tren yang ada di Cikini ya, kalian mungkin pada tahu. Nah, akhirnya kenapa enggak kalau kita nge-grab ini, produk ini untuk ada di Ciledug, gitu. Mungkin dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi segmentasi pasarnya itu sih lebih ke menengah ke bawah ya, karena kita kan menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang di sana. Terus tentunya dengan kualitas produk yang bagus. Seperti itu. Kalau dimulainya itu kakak buka usaha ini dimulainya dari kapan sih kak? Kalau untuk goyong sendiri sih belum lama ya, belum ada 1 bulan, mungkin baru berjalan sekitar 3 minggu gitu. Tapi untuk usaha-usaha lainnya sih udah berjalan cukup lama. Sebelum goyong ini aku udah ada usaha kuliner juga sebenarnya. Gitu, oke. Untuk awalnya kakak ngebuka usaha ini tuh apa sih kak selain dari yang tren-tren itu? Kalau untuk memulai usaha ini memang pada dasarnya aku tuh memang suka jajan ya guys. Jadi memang suka jajan. Terus ya pastinya kita kan mengikuti, kalau misalnya untuk kuliner itu kan pasti mengikuti tren ya. Kalau misalkan kita mengikuti tren, terus up to date dengan apa yang sedang hype gitu, insya Allah sih pasti bakalan laris manis gitu. Nah, untuk kenapa goyong? Ya karena memang ini lagi hype juga di sini, dan memang tuh kalau aku lihat di sana itu sampai kayak ngantri berjam-jam gitu, orang rela berjam-jam. Ya makanya kenapa aku sampai buka di sini. Ya aku pengen masyarakat Ciledug nggak harus jauh-jauh ke Cikini untuk bisa nikmati goyong, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Inspirasinya sih dari situ. Oke. Untuk kan kakak udah berjalan 3 minggu nih, untuk omset atau keuntungannya itu gimana kak? Omset ya, kalau bicara tentang omset sampai dengan hari ini aku buka itu untuk cabang ini atau cabang yang satu lagi. Soalnya aku ada 2 cabang untuk Ada 2 cabang. iya. Mungkin di cabang ini Oke, aja sih untuk kak. di cabang ini aku tembus di sekitar 8 juta. Untuk kakak nih, solusinya kan misalkan namanya tren itu kan pasti kadang suka udah nggak tren lagi tuh kak. Nah gimana solusi kakak untuk nanti usaha kakak ini menjadi tren lagi dan seterusnya tuh selalu berada di atas gitu loh trennya makanan kakak? Kalau berbicara dengan tren, pastinya sih kita nggak akan bisa menolak kalau tren itu kan setiap bulan atau mungkin setiap minggu itu pasti akan berganti ya. Kita tuh akan terus-terusan untuk berinovasi mungkin ya untuk semua produk makanan. Nah mungkin kita nggak akan bisa berselamanya untuk bertahan sama goyong ini, atau kita bisa bertahan tapi dengan menjaga kualitas rasa ataupun juga kualitas penyajian atau apa ya, lebih ke karyawan ya, servisnya gitu. Jadi sehingga walaupun kita sudah istilahnya masa-masa tren goyong ini sudah lewat nih, cuman orang akan tetap balik karena ya dengan rasanya yang enak, pelayanannya yang ramah, friendly gitu. Untuk promosinya mungkin kakak udah sampai di tahap mana nih kak? Ada di tahap media sosial atau tahap dari mulut ke mulut? Dua-duanya. Kalau untuk goyong ini, untuk awalnya sih mungkin dari mulut ke mulut ya, cuma kita boosting juga dengan di media sosial, karena kan untuk saat ini kita nggak menutup kemungkinan media sosial itu lebih berpengaruh gak sih, ya kan? Apalagi di kalangan Gen Z atau Gen Y ya, maksudnya untuk kalangan anak muda sekarang kan pasti mereka lebih aktif ya di media sosial gitu. Kadang-kadang kan anak muda sekarang kayak lebih nyari-nyari untuk inspirasi kuliner itu kan di media sosial ya gitu. Oke kak. Untuk jam-jam ramenya tuh kapan aja sih kak? Kalau untuk goyong ini aku buka, kalau untuk cabang gini ya, aku buka di jam 10, shift 1 tuh, shift 1 itu jam 10 sampai jam 4. Shift 2 lanjut lagi jam 4 sampai dengan habis. Nah, kadang untuk high seasonnya atau jam-jam ramenya itu kalau untuk di cabang ini ada di jam 4 nih kayak sekarang, sama nanti di jam 8 sampai jam 9. Kadang jam 9 tuh juga udah habis sih rata-rata, iya gitu.
Gimana perasaan kakak kalau misalkan kakak dapat info kalau di cabang di sini tuh lagi sepi gitu? Gimana perasaan kakak dan gimana cara kakak menyikapinya? Kalau lagi sepi, pastinya kita akan flashback ya. Kita ngelihat dulu nih, apa sih yang ngebuat dagangan kita tuh sepi. Yang pertama, mungkin dari segi produk kah, servisnya, atau tempatnya yang kurang bersih gitu. Kita evaluasi dulu, atau mungkin dari karyawannya sendiri mungkin kurang ramah atau lelet seperti itu. Kalau misalkan kita rasa kayak produk kita kayak udah bagus kok, produknya enak, terus penyimpanannya juga gitu. Salah satu pengaruh itu juga penyimpanan. Apalagi kan sebuah gohyong ya istilahnya kayak daging mentah dicampur bakso gitu kan. Itu kalau misalnya penyimpanannya tidak bagus itu bisa menyebabkan asam. Kalau kelamaan di luar freezer kayak gini kan kita nggak ada freezer kan. Iya. Gitu. Berarti kita harus mencari cara nih gimana caranya biar tetap fresh. Berarti kita harus ada stok di rumah atau di rumah produksi sendiri. Kita habis kirim, atau kita produksi langsung di sini. Cuma kalau mau produksi langsung di sini harus lihat juga nih kondisi di sini kayak gimana, mau mensupport atau tidak untuk produksi di sini seperti itu sih. Nah, caranya gimana ya? Tadi pertama evaluasi udah pasti. Kedua, pastinya kita mencari cara atau inspirasi ya, maksudnya kayak apa sih yang bisa meningkatkan goyang kita tuh tertarik lagi, apakah kita kasih loyalty card ya kan, mungkin kadang-kadang orang kan kalau dikasih loyalty card itu kan kayak lebih semangat ya, kayak nanti gue mau ngumpulin stempel nih, terus di stempel kelima nanti gue dapet free, pasti dia kan bakalan bolak-balik lagi ke sini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, atau kita bikin kuis di media sosial. Di media sosial itu kita bikin kuis atau kita bikin giveaway seperti itu sih. Alasan kakak untuk ada pikiran nih, punya ide kayaknya gohyong kalau ada di sini tuh bisa terjual laris, itu gimana idenya gitu? Oh, idenya Bisa kepikiran gitu. kenapa di tempat ini gitu ya maksudnya. Kenapa saya milih di tempat ini? Pertama, trafficnya tinggi. Kalian bisa lihat sendiri di sini satu arah, orang pasti lewat sini. Yang kedua, dekat dengan sarana umum Transjakarta. Yang ketiga, di sini itu mungkin mini kayak apa ya, semi tempat rekreasi gitu nggak sih, kayak kadang-kadang sih malam minggu kayak ada pasar malam di sana gitu kan. Kalau aku lihat sih di sini memang traffic untuk orang bolak-balik itu tinggi sih. Jadi semua orang bakalan terpusat untuk melihat, oh di sini tuh ada gohyong. Di sini tuh ada tempat kuliner, karena yang buka tempat kuliner di sini kan nggak cuma gohyong ya, di sini banyak tuh tenan-tenan lain yang ada di sini. Jadi orang juga istilahnya lewat sini nggak hanya untuk nemuin gohyong aja, tapi sembari buat nyicipin apa namanya belanjaan yang lainnya juga gitu. Terus karena ada gohyong jadi dia bisa mampir juga gitu. Oke kak, mungkin sekian aja sih yang mau aku tanya ke kakak. Terima kasih kakak udah meluangkan waktunya. Mungkin kakak bisa mempromosikan jualan kakak di sini. Teman-teman semua dari SMA mana? SMA 5 Tangerang. Oke, dari SMA 5 Tangerang, jangan lupa cobain gohyong Celeduk di Jalan Puri Beta 2 dekat halte bus Puri Beta. Untuk harganya sendiri hanya 20.000 per porsi. Nanti kalau datang ke sini info-info aja, tak kasih diskon. Oke, thank you kak.